surah Al-Fatihah itu termasuk surah Makkiyah. Apa arti surah Makkiyah? Apa Bu? Surah yang diturunkan di Makkah. Apalagi surah yang diturunkan sebelum hijrah. Nah, tapi yang lebih surah yang diturunkan sebelum hijrah. Nabi hijrah ke Madinah, ternyata ada surah yang turun di Mekah. Turun di Mekah, tapi disebut surah Madaniyah, tapi turunnya di Mekah. Contohnya surah di Haji Wada ayat Al-Yauma Akmaltu Lakum Dinakum. Itu kan turunnya di Makkah, tapi setelah hijrah. Nah, maka disebut ayat itu ayat Madaniyah. Jadi ulama lebih cenderung kepada bahwa surah yang diturunkan sebelum hijrah itu disebut surah Makkiyah. Makkiyah nisbah kepada Makkah. Kemudian surah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah disebut surah Madaniyah, nisbah kepada Madinah. Makanya orang Tanjungiyah, Tanjungiyah kalau perempuan. Min aina anti? Min Tanjungiyah. Ana Tanjungiyah. Anda Indonesia. Kalau laki-laki ana Indonesia. Kalau perempuan ana Indonesia. Nah, jadi Makkiyah dan Madaniyah. Tapi ada surah yang sebagian Makkiyah, ada Madaniyah. Sesurahan itu Makkah enggak, tapi ada sebagian ayat Makkah, Makkiyah, dan ada sebagian Madaniyah. Jadi surah Al-Fatihah termasuk surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu banyak. Kan semakin banyak nama berarti orang itu semakin hebat. Itu tanda orang itu hebat. Nama Al-Fatihah itu banyak. Pertama namanya adalah Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab artinya pembuka kitab, karena dia terletak di awal Al-Quran, di awal Al-Quran. Nah, lalu Fatihatul Kitab, kitabnya dibuang, alif lam di kitab, Alkitab dipindah ke Al-Fatihah. Ini ada rahasianya dalam ilmu nahwu. Fatihatul Kitab. Lalu kita biasanya menyebutnya Al-Fatihah. Alkitabnya hilang, tapi alif lam yang ada di Alkitab dipindah ke Al-Fatihah. Nah, berarti maksudnya inti dari seluruh Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Inti itu ibarat wadai untuk tuh intinya. Nanya mantu mana? Intinya yang di tengah itu inti untuk nah sama seluruh mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Surah yang terhebat adalah surah Al-Fatihah. Ayat terhebat adalah ayat kursi. Nah, surah terhebat surah Al-Fatihah. Ayat terhebat adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, sama contoh Masjidil Haram. Masjidil Haram itu orang kalau ke Makkah pasti taksi itu mengatakan Al-Haram, Al-Haram, Al-Haram. Masjidnya hilang. Ya, masjidnya hilang. Nggak ada orang mau Masjidil Haram, Masjidil Haram, tidak. Pasti
supir itu mengatakan Al-Haram, Al-Haram. Kenapa dihilangkan masjidnya? Ayo, kenapa dihilangkan masjidnya hilang, Al-Haramnya ada? Karena Masjidil Haram adalah masjid yang paling agung, paling banyak pahalanya seluruh masjid yang ada di dunia. Nah, Haramain Syarifain, Masjid Haram ada dua, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, karena dua ini masjid yang paling mulia, paling banyak fadilat rakaatnya, satu kali sholat di Masjidil Haram seperti 100.000 kali di Masjid Fauzul Hasani. Mudahan kita kesana semua, amin. Mudahan. Nah, jadi kenapa orang sering menyebut Al-Fatihah, tidak Fatihatul Kitab? Karena Al-Fatihah itu maksudnya adalah seluruh isi Al-Quran itu yang paling hebat, paling mengandung makna yang paling dalam. Intisari Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Nah, kemudian disebut juga Ummul Quran, ibu Al-Quran. Ummul Qura, Makkah disebut Ummul Qura. Nah, sama Ummul Quran. Jadi ibunya Al-Quran itu Al-Fatihah. Makanya diulang terus tiap hari 17 kali. Belum lagi qabliyah, ba'diyah, duha, salat tahajud dan lain-lain. Nah, maka orang yang sering baca Fatihah dengan penuh tadabbur pasti bahagia dunia akhirat. Amin. Kemudian Al-Fatihah juga disebut dengan Asy-Syifa, penyembuh. Ar-Ruqyah, ayat Ruqyah, surah Ruqyah. Kenapa disebut surah Asy-Syifa atau Ar-Ruqyah? Karena dulu karena sini nak, minjam nak, mic-nya nak. Disebut surah Ar-Ruqyah atau Asy-Syifa karena surah Al-Fatihah itu dulu para sahabat pernah terjadi seorang kepala suku disangat kalajengking. Kepala suku ini kebetulan bukan orang beriman. Sudah kemana-mana mencari tabib, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Sahabat lewat, para sahabat, kata orang, adakah yang bisa menyembuhkan? Kepala suku kami disengat kala jengking. Para sahabat, iya kami akan ke sana. Nah, sahabat tidak satu aja yang dibaca. Apa yang dibaca ketika meruqyah? Cuma surah Al-Fatihah. Tapi bedanya kita membaca surah Al-Fatihah tidak mempan. Sahabat membaca mempan, manjur. Nah, di mana salahnya? Di mana salahnya? Ternyata bedanya sahabat membacanya dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, dengan penuh penghayatan. Nah, maka baca Fatihah menyembuhkan orang yang disangat kalajengking. Sama kita meruqyah orang, pernah lah Bu? Atau coba meruqyah orang itu samain baca Fatihah, ayat kursi. Kan bacaan yang mudah meruqyah itu 4 aja. Pertama Fatihah, yang kedua Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, yang ketiga
ayat kursi tambahi 2 ayat setelahnya. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bittaghut wa yu'min billah sampai Allahu waliyul ladzina amanu. Terakhir 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Walillahi ma fis samawati wa fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah sampai amana rasul sampai pansurna alal qaumil kaf. Itu aja ayat ruqyah, itu aja. Kalau kita kada hafal banyak. Apa yang pertama? Ini pernah ulun ada ustaz, dia di Kapuas. Mama ulun lagi kesurupan ustaz. Apa yang dibaca? Kata ulun baca Al-Fatihah. Baca Alif Lam Mim awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Kemudian yang ketiga ayat kursi tambah 2 ayat setelahnya. Ayat kursi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum tambah 2 ayat setelahnya. Terakhir tiga ayat dari surah Al-Baqarah. Itu kalau rutin dibaca, orang yang gila sembuh. Orang yang gila sembuh. Orang yang kesurupan sembuh, asal yakin. Nah, yakin ini perlu iman kepada Allah dan perlu tahu apa isi kandungannya. Nah, seperti itu. Jadi Al-Fatihah disebut surah Ar-Ruqyah atau Asy-Syifa karena dia penyembuh segala macam penyakit. Sampai jam berapa kita? Jam 12 lah. Ya, terus saja mengalir aja seperti air. Terus sekarang kita masuk langsung ke tafsir. Ke tafsir surah Al-Fatihah. Pertama, surah Al-Fatihah itu ulama berbeda pendapat tentang Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bismillah termasuk ayat atau tidak? Nah, makanya kalau di Quran kita itu bismillah menjadi ayat nomor 1. Tapi kalau di surah selanjutnya misalnya Al-Baqarah, ada nggak bismillahnya pakai nomor ayat? Coba buka Bu. Kalau Al-Fatihah bismillah nomor 1 ya. Kalau Al-Baqarah nggak ada kan? Dia dimulai angka 1 dari alif lam mim. Nah, di situ bedanya. Nah, kalau kita imam hafaz atau mazhab yang 3 mazhab, Syafi'i, Hambali, satunya siapa? Yang paling tua Hanafi, Syafi'i, Hambali, itu sepakat bismillah termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah. Bismillah. Tapi kalau mazhab Maliki bismillah tidak termasuk surah Al-Fatihah. Makanya kalau ke Maroko orang membaca dari alhamdulillah karena Maroko bermazhab Maliki. Kalau di Makkah membacanya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahnya nyaring. Nah, itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kita orang beriman paham aja perbedaan itu, jangan dijadikan permusuhan. Jangan itu hanya perbedaan fikih. Tidak boleh. Cuma itu sebagai wawasan kita saja. Nah, kemudian kita mulai dengan tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bi itu maknanya al-musahabah wal iltisaq.
Ba itu artinya dengan, tapi dengan di sini Bismillah, dengan nama Allah. Maksudnya Allah bersamaku, Allah penolongku. Ketika mau minum, Bismillahirrahmanirrahim. Di hati kita apa? Ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah, berkahi minumanku ini. Itu maksudnya. Dengan namamu ya Allah, berkahi pekerjaanku ini. Nah, maka hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahu aqta. Setiap perkara yang baik, yang penting, tidak dimulai dengan bismillah, maka aqta, putuslah dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Coba pian buktikan aja kalau minum itulah bismillahnya dari hati. Bukan karena ada teman di samping lalu berbismillah, pada memang dari hati. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kan kita minum itu kalau banyu putih berbismillahnya khusyuk. Tapi kalau jus alpukat kada berbismillah. Apabila hidangan tuh banyak, lupa bismillah. Tapi kalau hidangan tuh pas-pasan, bismillahnya 10 kali. Nah, kan gitu. Coba kalau kita tuh baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dah khusyuk dari hati, ya Allah, saya mulai makan ini dengan bismillah, saya mulai minum ini dengan bismillah, pasti berkah. Berkah itu bisa kenyang. Karena itu di zaman sahabat, ada seorang sahabat, wahai Rasul, kenapa ulun ini tidak kenyang-kenyang makan? Habis makan kasih kuning, sebentar lagi gugudo panas, terus sate, nah terus macam-macam dimakan. Kata Rasul, sebabnya dua. Pertama, engkau tidak menyebut nama Allah dari hati. Yang kedua, makannya tidak berjamaah masing-masing. Nah, jadi kita dulu kan makannya banyak berjamaah, anak mama 5, memasak apa, telur campur terigu dan kelapa. Setelah masak dibagi 5. Nah, baca doa panjang, doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu alhamdulillah berkah. Nah, jadi kalau tidak berbismillah, yang dapat cuma minum, yang dapat cuma paling-paling sebentar, tapi tidak ada keberkahan dari Allah. Nah, karena itu Bismillahirrahmanirrahim itu bacaan kalau kita tidak hafal bacaan yang lain. Misalnya mau keluar rumah tidak hafal bacaan Bismillah, cukup. Kalau tidak hafal Bismillah tawakkaltu 'alallah. Mau belajar Bismillahirrahmanirrahim. Mau naik mobil Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak hafal yang lain, kalau hafal yang lain bagus lagi. Nah, ketika membaca bismillah, ba-nya itu ma'iyatullah. Allah bersama kita dalam melakukan hal itu. Allah memberkahi kita dalam hal itu, dan yang kita lakukan bernilai ibadah. Itu bismillah. Nah, kemudian ismi, apa arti isim? Nama. Asal katanya nama itu dari sumu, al-ulu warif'ah, tinggi derajatnya. Karena itu nama itu biasanya diberi anak
karena ingin anaknya itu seperti ini, seperti itu. Kan kita menamai anak, pasti nama itu paling enggak maknanya bagus. Tidak ada kalau yang beri nama Qarun, tidak ada yang beri nama Fir'aun, karena tahu. Tapi pasti memberi nama. Sekarang tuh banyak macam-macam nama. Empat kata sekarang, 4 kalimat. Tadi ulun baru memberi nama Khalisa, Az-Zahra, Nazla. Nah, semua itu bagus. Artinya kenapa nama itu asal katanya tinggi? Karena pemiliknya itu mudah-mudahan nanti diangkat menjadi orang yang mulia. Itu nama. Makanya kita memanggil nama siapapun harus sesuai dengan yang diberi ayahnya. Jangan Fatimah, Timah. Fatimah jangan disingkat menjadi Timah. Timah kan tembaga. Nah, kalau orang Banjar sering menyingkat Muhammad menjadi Ahmad. Jangan. Sudah diberi nama baik Muhammad, panggil dengan sempurna. Mungkin ingin orang tuanya mudahan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nama asal katanya dari ulu, tinggi. Nah, sekarang lalu disandingkan dengan Allah. Bismillah. Allah itu alamun ala zatil khaliq, nama pencipta alam semesta, dan tidak ada satupun yang namanya sama dengan nama Allah. Tidak ada, dan tidak boleh. Kita tidak boleh mengasih nama anak Allah. Tapi kalau Ar-Rahman boleh, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim boleh. Allah itu nama pencipta alam semesta, dan nama Allah adalah nama yang paling hebat dari seluruh nama Asmaul Husna. Jadi kalau kita meringkas nama Allah, nama memanggil Tuhan kita, itu yang paling tepat adalah Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, paling tepat. Lalu setelah itu Allah itu siapa sih? Allah itu lalu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Allah kita itu, kenapa di sini bukan Asmaul Husna yang lain, bukan Bismillahi al-Jabbaril Qahhab, Bismillahil Muntaqimi al-Muntaqimil Muzil. Kenapa tidak itu? Tapi yang disandingkan di sini dengan kata Allah Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa seperti itu? Karena Allah itulah Allah yang bersifat pengasih. Rahman itu artinya menyayangi seluruh makhluknya. Rahman. Jadi seluruh makhluk Allah, orang berimankah, orang kada berimankah, siapapun dikasih Allah rahmat. Buktinya orang tidak beriman lebih banyak duitnya, lebih sehat. Harimau dapat rahmat dengan Rahman. Orang tua mengasihi anaknya walaupun orang tuanya preman, walaupun orang tuanya tidak sholat, pasti sayang kepada anaknya, karena Allah bersifat Rahman. Andaikan dunia ini untuk orang beriman, maka orang-orang kafir tidak akan dapat seteguk air. Tapi karena dunia ini adalah bukan miliknya orang beriman, tapi milik semuanya,
Nah, maka dibagi-bagi Allah dengan sifat Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim itu khusus menyayangi orang-orang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita ingin beda dengan orang tidak beriman, maka kita harus mendapatkan sifat rahim Allah. Sifat rahim Allah. Kenapa sifat rahim ini? Hati tenang tuh rahim. Kalau dapat nasi kuning semua dapat. Kalau rumah besar dibagi-bagi Allah gratis. Tapi ketenangan jiwa, kedamaian, bisa menghadapi masalah dengan sabar, lapang dada, itu semua hanya khusus Ar-Rahim. Allah memilih orang-orang tertentu untuk dapat rahmat yang spesial. Itu dengan sifat Ar-Rahim. Nah, makanya di akhirat yang berlaku hanya Ar-Rahim. Khusus orang yang beramal soleh yang diberi Allah surga. Tidak lagi Rahman. Karena di sana orang kafir ke neraka, orang baik ke surga. Nah, jadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ketika ulun bagawi ini ya Allah rahmati, ya Allah sayangi, ya Allah. Itu maksudnya. Ketika buka toko, Bismillahirrahmanirrahim, rahmati toko saya ini ya Allah. Beli rahmat ya Allah. Sama mau minum, rahmati ya Allah, sayangi ya Allah. Nah, jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah kita sedang mengingat bahwa misalnya nih, oh mamaku itu pengasih penyayang. Nah, ketika mengingat mamaku itu pengasih penyayang, berarti dia tenang. Tapi kalau keingatan mamaku itu keras kepala dan pembalas dendam, apa yang dipikiran? Nah, pasti tidak nyaman. Allah pilih surah Al-Fatihah itu dengan kata-kata Asmaul Husna yang paling menyenangkan, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karing rakungan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus sambil bertanya kah? Boleh yang mau bertakun? Silahkan Bu, kita santai aja. Jangan terlalu serius. Kalau terlalu serius kadang masuk kayaknya. Nah, ada yang bertanya tentang Bismillah dulu. Jadi hadisnya jelas, setiap pekerjaan yang penting, bahkan yang tidak penting, mulailah dengan Bismillah. Karena apa? Karena di situ ada sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman menyayangi seluruh, Ar-Rahim khusus menyayangi orang beriman dan beramal soleh. Makanya orang beriman dan beramal soleh, walaupun rumahnya sederhana, tapi hatinya damai. Nah, ada kan orang yang tidak bisa tidur malam, walaupun pakai AC, karena hanya diberi Allah Rahman, tapi tidak Rahim. Rahim khusus spesial bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada. Terus setelah itu lalu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alif lamnya itu kata ulama adalah lil istidrak, lil istighraq.
Lil istighraq artinya seluruh pujian, seluruh pujian itu hanya untuk Allah. Berarti kalau kita dipuji orang, apa yang diucap? Alhamdulillah. Kata orang, anak-anakmu tuh pintar-pintar ya. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah memang ibunya siapa. Nah, itu masih menduakan alhamdulillah, masih memuji diri. Nggak boleh. Makanya kalau kena arisan alhamdulillah, anak soleh alhamdulillah, dapat rezeki bisa umrah alhamdulillah. Maksudnya di hati kita satu-satunya yang berhak dipuji hanya Allah. Misalnya alhamdulillah ya, guru-guru di sebuah sekolah itu hebat-hebat mendidik anaknya, siswanya. Apa yang terucap? Alhamdulillah. Ini semua adalah anugerah Allah, ilham dari Allah. Tidak boleh sama sekali di hati aku yang hebat. Nah, jadi alhamdulillah alif lamnya itu lil istighraq. Semua pujian itu kita harus mengembalikannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap anugerah yang kita dapat itu pasti dari Allah semata. Nah, makanya kalau kita merasa kita yang mendapatkannya, pasti mengucap alhamdulillah itu tidak bisa tulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian hanya milik Allah. Rabbil alamin. Rabbi itu artinya pemilik dan pengatur alam semesta. Itu Rabb. Artinya Allah lah yang pengatur seluruh alam. Alamin itu alam semesta. Rabb kan ada namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya kita yakin sepenuh hati bahwa yang mencipta alam ini Allah. Kalau ditanya siapa yang menyembuhkan, Allah. Kalau ditanya siapa yang membuat hujan turun, Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Rububiyah. Artinya kita mengesahkan Allah, bahwa Allah yang bisa menyembuhkan, bahwa Allah yang mengatur alam semesta, bahwa Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rezeki. Itu namanya Rabb. Karena itu kita yakin alam ini semuanya siapa yang mentarbiyah sehingga teratur serasi? Allah. Nah, Allah. Kenapa bisa cacak memakan nyamuk? Nyamuk bisa terbang, cacak tidak bisa terbang. Tapi kok bisa? Karena Allah Rabb. Allah pencipta. Nah, jadi tauhid rububiyah artinya mengakui bahwa pencipta alam, pengatur alam, pemilik alam, alam itu ya selain Allah itu alam, malaikat itu alam, pemilik malaikat Allah, pemilik kita Allah, pemilik awan, hujan semuanya Allah. Seluruh selain Allah itu pemiliknya adalah Allah, pemilik, pencipta, pengatur. Jadi yang mengatur alam semesta yang semuanya dapat rezeki ini siapa? Allah. Itu tauhid rububiyah. Satunya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya yang disembah, yang diibadahi hanya Allah.
Kemana? Untuk siapa sholat? Untuk Allah. Untuk siapa baca Quran? Untuk Allah. Untuk siapa ke majelis ilmu? Untuk Allah. Apapun ada terbagi dua. Ada yang tahu, aku tahu Allah itu Tuhan. Aku tahu Allah itu pemberi rezeki. Tapi ketika azan berkumandang, dia tidak sholat, berarti tauhid uluhiyahnya masih lemah. Dia mengakui kehambaan kepada Allah itu lemah sekali. Ketika subuh, ketika azan berkumandang tidak mau bangun, berarti tauhid uluhiyahnya sangat kurang. Nah, jadi sempurna kita mengakui Allah itu Tuhan dan kita mengabdi hanya kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba kita sama baca dulu Fatihah supaya akan mengantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Coba 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya. Al itu tidak boleh mantul. Nggak boleh alham karena lam bukan huruf qalqalah. Nah, jadi alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Nggak boleh nggak boleh. Kemudian Rabbil Alamin. Sudah, sampai situ dulu. Jadi ketika coba kita hayati nih, coba begini aja nah, koneknya ke hati. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh, aku ini lahir ke dunia karena kasih sayang Allah. Aku ini jadi orang beriman karena kasih sayang Allah. Aku ini selamat di jalan karena kasih sayang Allah. Aku ini punya keluarga karena kasih sayang Allah. Aku ini hidup di mana, di tempat yang aman karena kasih sayang Allah. Setelah itu kan ketika bismillah itu mengingat kasih sayang Allah kepada kita dan kepada alam semesta. Nah, setelah mengingat kasih sayang Allah, mata, telinga, kasih sayang Allah ini, lalu apa yang terucap? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu anunya, hubungannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku mata, yang telah memberi aku agama Islam, yang telah memberi aku sehat. Kenapa? Alhamdulillah. Lalu Rabbi, karena Allah adalah pemilik, pengatur, pencipta seluruh alam semesta. Nah, itu hubungannya. Makanya sebelum minum bismillah, setelah minum alhamdulillah. Artinya dengan kasih sayang Allah, minuman ini sampai kepadaku. Setelah dirasa lezat, enak, tidak haus hilang, apa yang diucap? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka orang yang baca Fatihah seperti itu, seketika itu juga galaunya hilang. Coba bismillahirrahmanirrahim. Kan boleh tadabbur itu ketika salat sendirian. Makanya Rasulullah salat berjam-jam karena sambil merenung, sambil mengingat apa yang dibaca. Alhamdulillah. Coba ketika galau nih, ambil air wudhu, salat, baca langsung auzubillah dulu, berlindung kepada Allah dari setan ketika tadabbur nanti menghayati yang dibaca. Lalu baca bismillahirrahmanirrahim. Oh, kasih sayang Allah kepadaku. Walaupun HP ku hilang, tapi mataku masih melihat.
walaupun anakku sakit, tapi aku masih bisa merawat, masih dekat dengan rumah sakit. Nah, lalu alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ya Allah, semua nikmat ini sudah hilang. Asal gitu. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, yang diingat masalah tidak khusyuk, ya jelaslah tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi kenapa membaca alhamdulillah? Itu memuji Allah dengan lisan, memuji Allah dengan ucapan. Kenapa? Karena Allah telah memilih kita dengan nikmat yang beraneka macam. Lalu kita membaca alhamdulillah. Terus setelah alhamdulillah Pak, kalau Rabbil Alamin itu Allah pemilik alam semesta, pengatur. Nah, lalu kan masih ada seorang hamba ini, masih ada gimana Allah ini orangnya pencipta, pengatur, pemilik. Khawatir kalau diatur Allah yang tidak sesuai, atau dijadikan Allah yang tidak, ditakdirkan Allah yang tidak nyaman. Kan khawatir nih. Karena kalau pemilik, pengatur, pencipta itu mau diapain? Boleh. Pian punya mobil, punya pian yang beli, bolehlah pian buang ke sungai? Boleh. Karena milik pian. Allah yang memiliki alam semesta. Nah, kita kan khawatir nih, ya Allah gimana? Engkau pencipta. Gimana aku ini ya Allah? Lalu Allah tambahi lagi. Dengan apa Allah menambahi? Diulang Allah lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Sifatnya yang pemilik alam semesta ini siapa? Sifatnya gimana? Sifatnya diulang Allah lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Aku ini kata Allah pengasih. Aku ini penyayang. Ketika ada musibah sabar dulu, nanti ku beri rahmat. Tapi kalau habis dapat musibah langsung minum baygon atau apa? Langsung histeris, langsung putus asa, tunggu kata Allah, aku memang Rabbul Alamin, aku pemilik, pencipta, mau diapain aku bisa siapapun, tapi ingat aku itu Rahman Rahim, Maha Pengasih sabar sabar dulu. Jam 9 galau jam 9, ingat jam zuhur sudah harus habis. Bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi musibah itu Bapak Ibu, musibah itu kalau terjadi ke diri kita, sikap pertama adalah tidak boleh mengeluh. Sikap pertama tidak boleh mengeluh, langsung sabar. Setelah sabar baru wasifat pengasih penyayang. Pengasih penyayang. Makanya orang meninggal dunia kalau sudah mau meninggal dunia, yang merawatnya tidak sabar lagi atau melihat penyakit beliau tidak sabar lagi, maka boleh doanya seperti ini setelah sholat atau waktu sholat. Ya Allah, andaikan beliau hidup lebih baik menurut Engkau, sehatkan, panjangkan umur. Tapi andaikan dia wafat lebih baik bagi Sidin, lebih baik kalau wafat, maka wafatkan ya Allah. Udah, insya Allah itu Allah yang memilih. Jangan disuntik mati, jangan. Gitu doa boleh. Kalau sudah kita melihat orang yang sakit itu tidak tega lagi, boleh seperti itu doanya. Kemana? Meminta ke Allah. Ke Allah. Nah, kita secara sederhana ketika Bismillahirrahmanirrahim, semua yang ku dapat ini dari Allah yang bersifat pengasih penyayang.
Lalu terucaplah alhamdulillahirabbil alamin. Takut lagi nih, rabbil alamin tuh kalau takdirku ini tidak bagus. Lalu kita tekankan lagi ar-rahmanir rahim. Allah itu pengasih penyayang. Pasti setiap yang kau alami ini ada kasih sayang Allah. Ada kasih sayang Allah. Terus Maliki yaumiddin, semuanya Maliki yaumiddin, maknya 2 harakat. Maliki yaumiddin. Iya. Malik, apa arti Malik? Penguasa. Malik artinya penguasa. Yaumiddin, penguasa pada hari agama. Penguasa pada hari agama. Kenapa disebut di sini Maliki Yaumiddin? Hari kiamat itu adalah hari agama, kan gitu bahasanya, pemilik hari agama. Karena agama yang diridai Allah, agama yang bisa menyelamatkan di padang mahsyar, hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Jadi selain yang mau mengamalkan agama Islam di dunia, semuanya akan ke neraka. Nah, Maliki Yaumiddin, Allah itu pemilik hari agama. Berarti bersyukurlah orang yang memiliki Allah sebagai Tuhannya waktu di dunia. Dan bersyukurlah karena kita dipilih Allah beragama Islam. Karena insya Allah dengan agama Islam di padang mahsyar nanti selamat. Nah, dan dunia ini misalnya musibah banyak, dizalimi orang, tanah diambil, dizalimlah. Maliki yaumiddin. Walaupun aku dizalim sekarang, tapi nanti di akhirat orang yang menzalim itu akan diadili Allah. Diadili Allah dengan mengasih pahala atau memikul dosa kita. Nah, jadi Allah pemilik hari agama nanti di akhirat, karena semua proses di padang mahsyar itu sesuai dengan pengadilan yang ada dalam ajaran Islam. Calon bupati yang soleh, amin. Ya, amin. Ini Pang, calon apa, Ustaz? calon semuanya jadi orang saleh, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya. Saya boleh. Dah. Ya. Alhamdulillah. Jadi semuanya nanti dibalas Allah, dihitung padang mahsyar. Itu prosesnya semuanya menurut ajaran. Jadi yang mana yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam, mana yang salah, yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, apa definisi zalim? Definisi zalim yang sesuai dengan ajaran Islam. Definisi zalim apa? Orang yang menzalim dirinya sendiri dengan maksiat atau menzalim orang lain. Bila orang lain itu terzalimi nanti menurut agama Islam. Kemudian siapa yang
siapa yang masuk surga, standarnya adalah standar agama Islam. Nah, jadi semuanya. Nah, maka pemilik hari agama nanti di padang mahsyar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia kan masih banyak. Agama kita ada berapa di Indonesia? 6. Nah, semuanya benar menurut masing-masing. Tapi di akhirat nanti hanya agama Islam yang benar, dan orang yang benar-benar akan beruntung adalah orang yang mau mengamalkan ajaran Islam waktu di dunia. Nah, maka ketika membaca Maliki Yaumiddin, aku harus sabar 60 tahun di dunia. Harus ibadah 60 tahun di dunia. Umur sampai 60. Saya harus sabar mencari rezeki yang saya harus sabar menjalankan ajaran Islam sampai meninggal. Walaupun tidak kaya raya, walaupun secara materi itu tidak terlalu wah, tapi aku punya nanti di akhirat hari agama yang sebenarnya. Mudahan bahagia. Nah, itu korelasinya. Jadi hubungannya, pertama Allah itu pengasih penyayang, yang kedua menghibur diri hambanya dengan Maliki Yaumiddin. Aku, kata Allah, nanti yang menyelamatkan kalian wahai umat Islam di hari kiamat. Makanya dalam hadis kursi, bila seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi, kan dialog, baca Fatihah itu dialog. Makanya baca Fatihah itu yang terbaik setiap ayat berhenti. Dalam fikih juga seperti itu. Jadi jangan disambung. Jangan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu kurang pas. Ya, kurang pas. Nah. Oh, dipencetnya. Nah, jadi dalam hadis kursi, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja bagi Allah Tuhan pemilik alam, Allah berucap, abdi, hamba telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, kata kita nih, kata Allah, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, setelah Maliki Yaumiddin apa? Nah, ini yang hebat nih. Ini yang hebat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyanya pakai tasydid. Iya, kada boleh hilang. Kalau iyaka artinya matahari. Walaupun matahari itu bahasa kerennya syamsun, matahari. Syamsun. Tapi kalau dalam kitab fikih, iyaka tanpa tasydid artinya matahari yang kami sembah. Nah, ini ayat nih. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau. Engkau di sini berarti Allah dekat apa jauh? Engkau. Ka itu kan Engkau. Hanya kepada Engkau. Bukan hanya kepadanya. Berarti Allah di hadapan kita. Allah itu dekat. Maka iyyaka, bukan iyyahu. Nah, munajat kan salat, munajat cinta dengan Allah. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Na'bud, kami menyembah. Dan hanya kepadamu kami minta tolong.
Apa jawaban Allah ketika membaca ini hambanya? Kata Allah, hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'al. Nah, kata Allah ketika kita membaca iyyaka na'budu, kata Allah, inilah komitmen antara aku dengan hambaku. Apa bahasanya? Ya, kesepakatan lah. Jadi kata Allah, kalau benar hambaku itu hanya aku yang disembah, tuh kan, maka janjiku adalah pertolonganku akan kuberi. Nah, bahasa sederhananya, kalau kita benar menyembah Allah, pasti setiap apapun yang kita lakukan selalu mendapatkan pertolongan. Karena kata Allah di ujungnya, wali abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang dia pinta. Nah, makanya ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau sholat sendirian itu ngomong apa aja dengan Allah. Ya Allah, tolong jagakan ya Allah anakku ya Allah. Mudahan dibimbingmu ya Allah, mudahan berteman dengan orang-orang soleh ya Allah. Pokoknya apa yang jadi masalah hidup kita, curhatkan ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi jangan, kalau jadi imam jangan kelamaan. Salat sunat sendiri nah, ulangi 3 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, inilah maksudnya tadi, kalau kita galau jam 11, nanti kan sholat tuh zuhur. Nah, curhatkan ke Allah, ya Allah gini-gini, langsung dijawab Allah dengan pertolongannya. Karena kita menyatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Apa arti ibadah? Ibadah artinya sesuatu kepada Allah itu karena cinta, karena takut, karena syukur, itu ibadah. Jadi kita kenapa sholat? Jawabannya 3. Karena aku mencintai Allah yang telah memberiku banyak nikmat. Yang kedua, karena aku takut Allah marah kepadaku. Kalau Allah marah, akhirnya aku sengsara. Jadi kenapa kita menyembah Allah? Karena dorongan cinta, karena dorongan takut, karena dorongan syukur. Nah, syukur, cinta, takut. Takut kalau Allah marah. Cinta karena Allah begitu luar biasa dengan kita. Syukur dengan segala yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah itu syaratnya 2. Pertama ikhlas, yang kedua yang dilakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam, baru namanya ibadah. Ikhlas, kita misalnya nih pergi ke majelis ilmu ini nah, ikhlas. Yang kedua sesuai dengan ajaran Islam, maka dapat jadi ibadah. Jadi kalau sholat subuh 3 rakaat seikhlas apapun tidak diterima. Aku ikhlas jar sholat subuh 4 rakaat, tapi tidak sesuai dengan anjuran Rasul, nggak boleh. Atau sesuai anjuran Rasul tapi tidak Nah, jadi harus 2. Lalu kan urutannya tadi, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi yang paling mustajab sebuah masalah ditolong Allah kalau dimunajatkan setelah atau ketika ibadah. Makanya kalau lagi menyembah jangan maksudnya mau waktu menyambalkah berdoa, waktu salatkah berdoa. Pilih waktu salat, karena kita lagi sedang ibadah.
Jadi ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayo hambaku, kata Allah, minta mau apa? Sini, minta mau apa? Subhanallah. Kali berapa kali sehari? 17 kali. Ayo, 17 kali. Masalah banyak. Kita punya masalah nggak, Bu? Ulun punya masalah, boy. Pian punya masalah. Kada ada yang kada bermasalah. Siapa yang kada bermasalah? Ayo, kada ada. Karena memang dunia ini darul bala. Dunia ini untuk ujian. Tapi kenapa orang yang sering sholat, apalagi sholatnya khusyuk, itu pasti banyak pertolongan Allah. Karena di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Berarti banyak ibadah. Nah, minta tolong kepada Allah. Tapi kalau ibadah kulir, malas, pertolongan Allah juga malas. Pertolongan Allah juga malas. Nah, terus, nah lalu ternyata yang dipinta yang paling hebat diajarkan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini yang kita minta. Ya, inti permintaan yang paling ini yang paling. Makanya di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami jalan yang lurus. Kami pulang, kalimatnya tuh kami. Ketika membaca ini terbayang, ya Allah, semoga keluargaku semuanya jalan yang lurus. Semoga anak cucuku sampai kiamat selalu dalam jalan yang lurus. Diberi Engkau taubat sebelum meninggal. Jalan yang lurus ya Allah. Ini permintaan kita yang paling kita harap. Ya Allah, beri kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang lurus itu adalah siratal ladzi, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Tafsirnya siapa orang yang beri nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada salihin. Itu tafsirnya. Jalan yang lurus, jalan orang yang Kau beri nikmat. Coba kata-katanya tuh nikmat, yang memberi Allah. Berarti orang saleh itu siapa ya? Pilihan kah atau diberi? Diberi Allah. Orang yang Kau beri nikmat ya Allah. Jadi nikmat terbesar ketika seseorang itu berada dalam jalan yang lurus. Pian punya mobil mewah, rumah tingkat, tapi tidak lurus dalam hidup. Mana yang dipilih? Kata Allah, pilih dua. Kaya raya tapi galau, kaya raya tidak bisa sholat, kaya raya tidak bisa puasa, tidak bisa baca Quran, tidak kenal aku. Nah, apa yang kita pilih? Pasti memilih jalan yang supaya kenal Allah. Nah, maka permintaan kita, ya Allah, beri kami jalan orang yang Engkau beri nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin. Siddiqin ini contoh tokohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau nabi ya banyak, 25 nabi. Wasyuhada, jalannya orang mati, para syuhada. Terakhir, wassalihin, dan jalannya orang-orang saleh. Nah, paling enggak kita dikabulkan Allah di jalan orang saleh hidup. Nah, maka untung. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang Engkau benci wahai Allah. Siapa orang yang dibenci Allah? Yahudi. Kenapa dibenci Allah Yahudi? Karena Yahudi orang berilmu tapi tidak beramal. Aku tahu salat itu wajib tapi tidak mau. Jadi orang Yahudi dimurkai Allah
karena berilmu tapi tidak beramal. Naudzubillah ini. Bahkan kenapa Yahudi dihancur Allah dulu? Karena para ulamanya sudah tidak lagi mengamalkan. Tidak mengamalkan lagi ajaran Taurat. Nah, kemudian waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Siapa yang sesat? Nasrani. Kenapa Nasrani sesat? Mereka ingin yang benar tapi sesat. Mereka menganggap Nabi Isa itu Tuhan, padahal salah. Nah, keliru. Ibaratnya itu sudah niat mau ke Banjarmasin, tapi yang mengasih info ini ke arah Balikpapan, itu namanya Kalau Yahudi tahu ini jalan ke Banjar, pakai Google Map lagi, ke arah sana jalannya, ketemu rantau Binuang, tapi tidak mau berjalan ke sana. Marah enggak yang memberi petunjuk? Marah juga itu. Nah, makanya Yahudi dan Nasrani, mudah-mudahan kita dan anak cucu selamat. Kalau kabul permintaan itu, pasti kita, keluarga, semua anak cucu mudah-mudahan selalu dalam agama Islam. Agama Islam. Lalu serentak kalau berjamaah mengucap amin. Amin. Kabulkan ya Allah. Nah, maka orang yang sholat merenungi Fatihah ini dengan penuh penghayatan, insya Allah hidupnya. Nah, semakin baik hidupnya. Jadi kita ini tanda tanya juga lah, kenapa ya anakku narkoba? Kenapa anakku pergaulannya tidak ada yang baik? Bisa jadi salat kita tidak khusyuk. Ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, kita ingat selain yang kita pinta. Nah, maka benarlah janji Allah, siapa yang sholat pasti ujungnya baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah orang yang sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kira-kira itu. Jadi secara tadaburnya, secara ringkas, ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, apa yang semuanya aku dapat ini adalah tanda kasih sayang Allah. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Kemudian takut lagi nih, ya Allah, gimana nanti aku ini? Gimana takdirku nanti? Kita hibur lagi dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Pengasih Penyayang. Lalu dalam menjalani hidup ini banyak musibah, banyak ujian, dizalimi orang, diambil buah mangga di hadapan rumah. Maliki yaumiddin, nanti hari pembalasan, hari agama. Jadi banyaki bersabar, mudahan nanti yang mengambil mangga memberi pahala, kecuali ikhlas tambahnya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Curhatkan semuanya. Ya Allah, saya sudah ibadah ya Allah, saya sudah menyembah-Mu ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Lalu yang kita minta yang paling hebat, yang paling disarankan adalah ihdinas siratal mustaqim. Beri kami ya Allah, beri anak cucu kami ya Allah, beri siapapun ya Allah jalan yang lurus. Makanya ketika itu jangan ego. Doa apakah? Misalnya kita berdoa, ya Allah, mudahan anakku saleh, mudahan anak tetanggaku saleh ya Allah, mudahan anak kawan-kawanku saleh ya Allah, mudahan anak guru-guruku saleh ya Allah. Gitu doanya. Nah, kemudian terakhir, jangan sampai kita mengikuti ajaran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu ditutup dengan amin. Nah, gitulah isi kandungan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan sholat kita sholat yang khusyuk.
karena Allah. Demikian. Ada pertanyaan, pertakunan? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. On. Ya, ya. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita menjaga sholat yang khusyuk? Karena ibu-ibu ini kadang ketika sholat itu ingat apa yang mau masak, maksudnya seperti itu kan. Tadi kita juga mengatakan ketika kita mengucapkan kalimat iya, tidak dua iya pada saat itu tadi, mintalah sebanyak-banyaknya. Nah, jika kita meminta sebanyak-banyaknya sampai tadi bisa mengatakan itu bisa kita ulang sebanyak 3 kali. Apakah itu tidak membatalkan sholat kita gitu kan? Satu lagi Ustaz, pernah saya mendengar ketika kita mengulang-ulang kalimat Al-Fatihah itu tadi, hajat kita bisa terkabul. Apakah itu seperti atau gimana Ustaz? Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana sholat khusyuk? Secara fikih, sholat khusyuk didapat pertama tempatnya mendukung. Yang kedua, tidak terlalu lapar atau terlalu kenyang. Yang ketiga, tidak sedang menahan sesuatu. Kemudian tidak lagi mengantuk. Pokoknya itu secara zahir dulu. Kalau batin, secara hati, bahwa pertama supaya sholat khusyuk, kita yakin bahwa kita sedang berada di hadapan Allah, pemilik, pengatur, pencipta alam semesta. Yang kedua, paham apa yang dibaca. Nah, paham yang dibaca berarti ketika membaca doa iftitah paham, ketika membaca Al-Fatihah paham, ketika membaca surah paham. Berarti harus memahami maknanya. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Paham nggak Bu apa itu? Makanya tidak khusyuk. Tapi kalau paham, Masya Allah, itu pasti ucapan dengan hati. Kan hati, kalau hati yang berucap pasti mulut intonasinya tuh beda. Kalau paham, tapi kalau kada paham, Allahu Akbar. Tapi kalau paham pasti kan meminta nih, Rabbighfirli, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Warhamni, rahmati hamba ya Allah. Wajiburni, tambali kekurangan hamba ya Allah. Wajiburni, warfa'ni, angkat dari warzuqni, beri hamba rezeki ya Allah. Wahdini, bimbing hamba ya Allah. Wa'afini, selamatkan hamba ya Allah. Wa'fu anni, maafkan. Ada 8 permintaan. Kalau tidak, pertama kan namanya muraqabah. Kita merasa dilihat Allah. Dilihat Allah. Nah, ini berhubungan erat dengan ma'rifatullah. Sejauh mana kita kenal dengan Allah, sejauh itu pula kita bisa khusyuk. Siapa sih yang kuhadapi ini? Kalau yakin yang dihadapi adalah pemberi rezeki, penyembuh, pemberi hidayah, pasti kita sholatnya itu luar biasa. Nah, jadi secara batin, secara di dalam, paham maknanya, kemudian kenal siapa sih yang aku sembah ini. Nah, maka belajar ilmu tauhid, keimanan. Kira-kira itu. Yang kedua, bolehkah mengulang ayat? Ya. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulang-ulang. Itu kan maksudnya? Iya, boleh. Oh ya. Iya. Iya.
jangan dia baru saya ya Allah suami. Iya baik. Nah tapi ya boleh diulang tapi tidak boleh diam. Kalau fikih ya, kalau fikih baru ingat saya, kalau fikih membaca Fatihah itu tidak boleh berhenti kecuali sekedar mengambil nafas. Misalnya nih, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti diam. Itu putus mualat. Putus mualat artinya Fatihah kita itu harus diulang mulai bismillah lagi. Jadi kalau ingin mengulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sambil hati ini minta ke Allah. Tapi kalau diam secara fikih itu memutus mualat. Paham lah Bu, memutus mualat maksudnya Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di hati nih minta tadi, ya Allah sembuhkan anakku ya Allah. Ya Allah, kan banyak tuh. Kan mulut diam. Nah, itu kalau secara fikih itu harus diulang lagi Fatihahnya mulai bismillah. Karena boleh berhenti hanya sekedar mengambil nafas. Nah, jadi atau secara global aja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti sujud terakhir doa. Banyak-banyak doa sujud terakhir. Nah, itu aman lagi. Nah, jadi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terlintas di hati hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada pertolongan. Nanti waktu sujud terakhir curhatkan semuanya. Nah, karena kata Rasul banyakilah berdoa di wakala sujud. Nah ya, gih. Jadi secara fikih kecuali bersin. Kalau bersin nggak apa-apa. Misalnya Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersin enggak memutus mualat. Terus langsung ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ada satu lagi apa tadi? Oh, ketika mengulang itu kalau enggak ada hadisnya, kan kita memohon ke Allah itu yang pasti itu misalnya ketika sujud terakhir, habis sholat berdoa, ketika qiyamul lail, tahajud malam, itu kan waktu-waktu mustajab. Waktu hujan turun, waktu iman kita kuat, waktu iman kita nih, maksudnya nggak galau, nggak apa-apa, lagi hati ini tenang, langsung mohon ke Allah. Kemudian waktu di pasar berdoa, kabul itu, karena orang lagi asik menawar. Kemudian kalau tempatnya Masjidil Haram di depan Baitullah, nah kan ada tempat mulia. Ada waktu mulia. Nah, itu aja. Jadi misalnya ada sesuatu, cari waktu mulia dan tempat mulia. Tempat mulia ke Makkah, jauh. Tapi kalau waktu mulia tengah malam jam 2. Atau tadi setelah sholat, ketika iman lagi kuat. Ada lagi? Ya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ayat Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahsya. Fahsya itu artinya yang disukai oleh syahwat, itu fahsya. Yang disukai, misalnya berzina, misalnya berzina itu fahsya. Misalnya berzina itu fahsya. Kalau mungkar itu yang tidak disetujui oleh akal sehat, misalnya membunuh, itu kan tidak disukai. Nah, mungkar sesuatu yang tidak disukai oleh akal yang sehat. Kalau fahsya sesuatu yang diketujui oleh syahwat, itu akan dicegah oleh sholat. Nah, pertanyaannya, kenapa orang yang sholat tapi STMJ, sholat terus maksiat jalan? Nah, itu pernah di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, nanti suatu saat berubah. Jadi kalau kita, tapi dengan sholatnya itu benar lah, maksudnya khusyuknya benar, bacaannya benar, itu suatu saat akan berubah. Tapi berubahnya itu bisa pelan-pelan, pasti berubah. Itu janji, karena janji Allah akan, sholatnya nanti akan mencegah. Akhirnya dia tidak mau lagi maksiat, dia tidak mau lagi melakukan fahsya. Tapi sabar dan terus continue dan khusyuk. Kenapa? Karena tadi kan mudah-mudahan kabul, ihdinas siratal. Pasti nanti suatu saat Allah akan membuat hatinya itu kan, ya muqallibal qulub, kan yang membolak-balikan hati Allah. Karena dia sering sholat, khusyuk, benar, yakin dengan janji Allah. Apalagi ini di Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau dalam cerita-cerita dulu itu ada seorang suami mau menikah dengan istri orang. mau menikahi istri orang. Lalu akhirnya melapor ke orang ulama. Kata ulama, suruh dia salat berjamaah terus. Suruh suamimu itu salat selalu berjamaah. Akhirnya kadada lagi keinginan. Nah, jadi kalau salatnya benar, tumaninahnya benar, khusyuk, yakinlah kita suatu saat dia akan berubah. Tapi kalau salatnya tidak tumaninah, bacaannya salah, kemudian ketika salat lupa banyak, itu tidak akan berpengaruh. Nah, jadi yakin kita bahwa selama sholat yang benar pasti akan baik. Apalagi ayat Quran berbunyi, fakhalafa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Nanti di akhir zaman umatmu itu, wahai Rasulullah, banyak yang menyia-nyiakan sholat, banyak umatmu itu yang tidak sholat. Sekarang kan banyak sudah umat Islam yang tidak sholat, banyak. Kalau sudah banyak umatmu itu yang tidak sholat, maka mereka akan menemui kesialan, menemui musibah, menemui kesengsaraan. Nah, ternyata benar sekarang, dari sekian banyak umat Islam yang sholat kira-kira berapa persen, kemudian yang sholat berapa persen yang khusyuk, yang tumakninah. Nah, jadi yakin aja kita bahwa ketika sholat itu benar, Allah akan membolak-balikan hati. Mudah-mudahan dibolak-balikan hati, ditetapkan Allah kepada agama kita ini. Jadi ibu yang bertanya, yakin aja dengan janji Allah. Ada lagi yang lain?
10 menit terakhir. Bapak-bapak bertanya. Atau ibu-ibu mungkin yang lain ada yang ingin bertanya, masih ada waktu 10 menit. Ya Allah, ya Allah. Mungkin ini Ustaz, kalau setiap kali mengakhiri surah Al-Fatihah, apakah harus selalu kita mengucapkan amin? Atau itu hanya di dalam sholat saja? Atau misalnya di luar sholat, kita membaca surah Al-Fatihah, apakah itu apakah harus juga diakhiri dengan amin? Amin itu bukan termasuk ayat, cuma itu doa. Amin, istajib doa ana ya Allah, perkenankan doa kami. Kenapa dianjurkan mengucap amin? Karena kita meminta tadi, ihdinas shiratal mustaqim. Jadi baik ketika sholat atau di luar sholat kita ditutup dengan amin. Tapi andai tidak menutup dengan amin, tidak apa-apa. Ketika sholat pun kalau tidak pakai amin tidak apa-apa, karena itu hanya sunat, ya. Nih. Ada lagi? Ya, kesimpulan terakhir, mudah-mudahan kita mempelajari agama Islam ini dengan dalam, karena kata seorang profesor Jepang, kata beliau di Jepang itu memang disiplin, di Jepang itu memang bersih, di Jepang itu memang teknologinya luar biasa, tapi beda dengan umat Islam. Ketika orang Jepang sehebat apapun, ketika galau bunuh diri, tapi umat Islam tidak. Nah, karena itu kata beliau masuk Islam. Kata beliau, agama Islam itu luar biasa, membuat setiap penganutnya itu kuat, tahan banting. Nah, jadi mudah-mudahan kita mencintai Al-Quran, mencintai agama kita ini dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan itu kita semua bahagia dunia akhirat. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madhin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.